Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasale dengan NDH 13 NIP 19890830240201. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul perancangan dashboard interaktif berbasis Looker Studio untuk membantu penyajian data penelitian atau pengabdian kepada masyarakat di program studi informatika UNTAS Samudra. Secara singkat dari Universitas Samudra. Nah, Universitas Samudra ini awalnya didirikan sebagai institut swasta pada tahun 1982. Namun, seiring dengan perkembangan dan permintaan akan pendidikan tinggi di Aceh, statusnya berubah menjadi universitas negeri pada tahun 2013. Peralihan ini ditandai dengan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta akses bagi masyarakat. Dengan status universitas negeri, Universitas Samudra berkomitmen untuk memperluas program akademik dan meningkatkan fasilitas sehingga dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan riset di daerah pesisir. Kemudian lanjut, ada 3 isu yang saya angkat terkait rancangan aktualisasi saya. Yang pertama itu kurangnya informasi yang dapat diakses terkait data penelitian atau pengabdian dosen Universitas Samudra. Isu yang kedua, mengenai belum adanya data prestasi mahasiswa pada program studi informatika Universitas Samudra yang dapat diakses. Dan yang terakhir itu pada program studi informatika ditemukan bahwa belum adanya panduan MBKM. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke satu persatu isu. Yang pertama itu isu tentang kurangnya informasi yang dapat diakses terkait data penelitian dan pengabdian dosen program studi informatika Universitas Samudra. Nah, kondisi saat ini data penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi dari 3 dharma itu penelitian dan pengabdian ini memegang 2 dharma. Dan yang kedua itu penelitian dan pengabdian ini termasuk salah satu standar pengukuran akreditasi, di mana penelitian dan pengabdian ini ada di standar 7, 8, dan juga di standar 9, yaitu lulusan dan juga capaian Tridharma. Kemudian kondisi saat ini juga di Universitas Samudra, khususnya di program studi informatika itu, sudah ada portal repositori untuk dosen, namun belum dapat menangani pendataan penelitian dan pengabdian. Jadi fokusnya masih ke publikasi dosen, bahan kuliah, workshop konferensi, jurnal proceeding, hanya sebatas itu. Jadi untuk menangani atau untuk menghandle data penelitian dan pengabdian ini belum ada. Nah, kondisi saat ini itu ternyata berdampak, yang mana dampaknya itu bisa dirasakan yang pertama itu untuk proses akreditasi. Dengan tidak adanya data penelitian dan pengabdian yang bisa diakses, nantinya proses akreditasi ini akan terhambat, di mana pihak asesor tadi ketika melakukan asesmen proposal akreditasi tadi, mereka tidak bisa menemukan adanya data penelitian dan pengabdian yang bisa diakses secara publik gitu ya. Yang kedua itu dosen, data penelitian dan pengabdian dosen ini juga ternyata berdampak kepada dosen itu sendiri. Kenapa? Karena memang untuk kenaikan jabatan fungsional itu salah satu pentingnya adalah terlaksananya penelitian dan pengabdian, yang mana itu juga harus terdata dan bisa tertracking dengan baik gitu, dan bisa diakses juga secara publik gitu. Yang ketiga itu program studi. Nah, ini juga tentunya juga berdampak pada program studi ketika akreditasi program studi tersebut turun dikarenakan tidak adanya data penelitian dan pengabdian yang bisa diakses. Ini tentu merugikan program studi itu sendiri. Yang terakhir itu untuk instansinya. Itu untuk Universitas Samudra ini juga berdampak karena apa? Karena jika akreditasi universitas itu turun, maka ini juga akan menjadi dasar calon mahasiswa baru itu tidak ingin untuk masuk ke kampus tersebut. Gitu. Jadi akreditasi ini juga menjadi gengsi untuk universitas itu sendiri ketika ingin mendapatkan banyak mahasiswa tentunya. Kemudian isu yang kedua itu belum adanya data prestasi mahasiswa pada prodi informatika Universitas Samudra yang dapat diakses. Nah, kondisi saat ini
Data prestasi mahasiswa ini juga nantinya itu berguna untuk standar pengukuran akreditasi, yang mana ini semua nanti akan masuk ke standar 9. Nanti ada prestasi mahasiswa, baik itu di nasional, internasional, baik itu yang akademik ataupun non-akademik, itu juga nanti akan jadi penilaian di akreditasi. Kemudian juga kondisi saat ini juga sudah ada portal kemahasiswaan, tapi hanya berisi tentang konten-konten kegiatan mahasiswa. Belum ada yang spesifik membahas tentang data prestasi mahasiswa gitu. Nah, dampaknya juga yang pertama itu tentu untuk akreditasi karena ini sudah mengacu pada standar pengukuran akreditasi. Yang kedua itu instansi, ya tentu saja kalau akreditasinya terganggu otomatis kalau jika instansinya terdampak otomatis instansinya juga akan mendapatkan dampak juga gitu. Yang terakhir itu program studi. Nah, ini juga jelas ya bahwa eee, bahwa jika nantinya prestasi-prestasi mahasiswa ini tidak bisa diakses, tentunya ini juga bisa menjadi salah satu alasan banyak mahasiswa itu tidak ingin masuk ke program studi tersebut gitu ya, karena emang belum bisa dilihat track record dari program studi ini sudah banyak kemana aja nih kiprahnya gitu. Prestasinya apa-apa aja sih yang bisa yang dimiliki oleh program studi tersebut gitu. Kemudian isu yang ketiga itu pada program studi informatika ditemukan bahwa belum adanya panduan MBKM. Kondisi saat ini kondisi saat ini MBKM ini merupakan bagian dari program Kemendikbudristek. Oke, yang kedua itu ini diversifikasi pengalaman belajar di mana dengan ada MBKM mahasiswa-mahasiswa kita bisa mendapatkan pengalaman di luar kampus gitu ya. Yang ketiga itu belum adanya panduan terkait pengelolaan MBKM di program studi informatika. Oke, nah karena kondisi seperti ini itu juga akan berdampak kepada instansi yang pertama gitu ya. Ya, yang kedua itu ke dosen. Dosen juga bingung gitu ketika ada mahasiswa yang ingin mengajukan diri untuk melakukan kegiatan MBKM, tapi beliau belum tahu itu karena memang belum ada panduan baku yang membuat beliau itu juga masih kurang informasi sehingga nanti ketika mereka para dosen ingin menginformasikan kepada mahasiswanya masih terhambat di sini. Yang ketiga itu mahasiswa itu sendiri. Ini dampak paling besar yang bisa dirasakan oleh mahasiswa karena ketika mahasiswa ingin ikut mereka pada bingung nih belum tahu prosedurnya seperti apa saja yang harus dilengkapi, apa saja administrasi yang harus mereka punya gitu. Nah, dari ketiga isu ini dan berangkat dari tiga isu ini akhirnya saya coba untuk analisis AKPK-nya gitu. Jadi saya lihat dulu sisi aktual, kelayakan, problematika dan kelayakannya. Nah, untuk ketiga isu itu sendiri ternyata ketiga isu ini menjadi isu yang aktual di Universitas Samudra. Kemudian juga kelayakannya ketiga isunya juga uh, memiliki kelayakan untuk diangkat isunya. Yang kemudian problematika, ya setiap isu juga memiliki problematikanya masing-masing yang memang benar-benar ini juga nantinya berdampak pada Universitas Samudra jika tidak ditangani. Terakhir itu kelayakan. Nah, ketiga ini juga memiliki kelayakan untuk segera diatasi permasalahannya. Nah, karena ketiga isu ini juga merupakan isu yang aktual, khalayak, problematika dan layak untuk diangkat. Selanjutnya saya coba untuk menganalisis USG-nya gitu. Saya akan lihat dari sisi urgensinya, keseriusannya dan juga uh, pertumbuhan dampak jika isu-isu ini tidak diselesaikan. Gitu. Untuk isu yang pertama itu dari urgensi, keseriusan dan pertumbuhan dampaknya memiliki nilai paling tinggi di antara ketiga isu tersebut sehingga isu yang pertama ini saya jadikan sebagai core isu saya. Nah, dengan terpilihnya isu pertama tadi menjadi core isu saya sehingga pada rancangan aktualisasi ini saya mengangkat sebuah gagasan kreatif dengan judul perancangan dashboard interaktif berbasis Looker Studio untuk membantu penyajian data penelitian pengabdian kepada masyarakat di program studi informatika Universitas Samudra. Adapun analisis SWOT yang sudah saya lakukan yang pertama itu dari sisi stringnya, kekuatan. Oke,
Dari perancangan ini nantinya, ada potensi pengembangan sistem yang bisa kita lakukan dan juga nantinya akan ada juga, dukungan dari akademik. Itu dari sisi kekuatan. Kemudian dari kelemahan, weakness-nya sulit melacak dan mengelola data penelitian dan pengabdian. Yang kedua itu kurangnya transparansi. Yang ketiga itu dari segi peluang, yang pertama itu pengembangan platform digital. Next, ada juga kolaborasi pemanfaatan platform digital. Dan yang terakhir itu ada ancaman ketidakakuratan data dan juga resistensi perubahan. Dari analisis SWOT ini, maka saya akan memanfaatkan peluang yang ada dengan memanfaatkan atau mengkolaborasikan pemanfaatan platform digital. Itu dengan bantuan Looker Studio. Ya, ini merupakan tools online yang bisa kita gunakan untuk menyajikan data sehingga nanti data lebih mudah dilihat dan lebih mudah dipahami. Oke, kemudian matriks perancangan aktualisasi. Nah, perancangan dashboard interaktif ini memiliki 4 kegiatan besar. Yang pertama itu kegiatan menganalisis kebutuhan perancangan dashboard interaktif. Yang kedua itu pengumpulan data penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga itu mendesain dashboard penelitiannya dan juga mendesain dashboard pengabdian kepada masyarakat. Dan kegiatan yang keempat itu adalah uji coba, validasi, dan juga evaluasi dashboard penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang telah dibuat. Adapun rincian dari setiap kegiatan ini ataupun tahapan kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama itu pada kegiatan menganalisis kebutuhan perancangan dashboard interaktif, di sini saya membentuk kegiatan pertama saya itu membentuk tim dulu, ya, membentuk tim uh, dengan bekerja sama dengan mahasiswa ataupun nanti rekan-rekan dosen yang nantinya akan membantu saya dalam proses pengumpulan data, perancangan, dan yang lain-lain. Kedua itu menentukan jadwal konsultasi dengan ketua program studi karena memang isu ini berdampak pada program studi. Nantinya saya akan melakukan konsultasi dulu dengan program studi. Oleh karena itu kegiatan saya selanjutnya, tahapan kegiatan saya selanjutnya yaitu saya berkomunikasi dulu kepada program studi kira-kira di jadwal di tanggal-tanggal berapa saja saya bisa menjumpai ketua program studinya. Nah, setelah saya fix dengan jadwal konsultasi tadi, saya akan melakukan konsultasi dengan ketua program studi. Nah, di konsultasi ini mungkin nanti saya akan membahas tentang kira-kira data data penelitian dan data pengembangan seperti apa yang nantinya akan saya sajikan di dalam dashboard yang akan saya buat. Yang terakhir itu membuat laporan awal terkait hasil konsultasi dengan ketua program studi. Nanti saya juga akan merecap hasil dari notulensi ketika saya berkonsultasi dengan ketua program studi untuk menjadi laporan awal saya. Sehingga nantinya ketika saya masuk pada kegiatan selanjutnya itu saya sudah punya catatan. Selanjutnya kegiatan pengumpulan data, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama itu merumuskan data yang perlu disajikan. Untuk data penelitian itu sendiri ada begitu banyak field ataupun indikator yang bisa kita masukkan nantinya, tapi tidak semua tentunya yang akan kita masukkan. Nanti saya akan memilah dulu kira-kira data-data apa saja yang perlu saya masukkan nantinya gitu. Nah, setelah nanti saya selesai merumuskan data apa yang perlu sajikan, saya masuk ke tahapan selanjutnya yaitu merancang database sebagai media pengumpulan data. Nah, jadi di sini saya mulai membuat wadah untuk menyimpan data-datanya tersebut. Nah, setelah membuat database-nya, kemudian saya next ke tahapan kegiatan selanjutnya yaitu membuat formulir online pendataan penelitian. Nah, kenapa saya membuat formulir online? Agar nanti ke depannya setelah saya berhasil memvisualisasikan data penelitian dan pengambilan ini, harapannya di ke depan nanti penyajian data ini bisa secara otomatis tetap berjalan dengan apa? Dengan apa? Dengan nantinya dosen-dosen tersebut rutin mengisi data penelitian ataupun pengabdian secara online. Nantinya mungkin saya bisa sajikan dalam bentuk Google Form. Di mana nanti Google Form ini bisa diisi per semester gitu ya. Jadi sehingga nanti data sudah diisi dalam formulir online ini bisa langsung kesimpan ke database.
Kemudian itu saya juga akan membuat formulir online juga untuk penelitian masyarakat. Ini sengaja saya pisah karena memang ini terpisah kegiatannya itu. Penelitian dia penelitian sendiri, pengabdian itu juga kegiatannya sendiri gitu. Nggak bisa sama gitu. Karena memang di Tridharma juga mereka terpisah. Jadi di Tridharma itu ada penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Kemudian sosialisasi kepada rekan dosen program studi informatika terkait pendataan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, setelah tadi saya berhasil membuat formulir online-nya, selanjutnya saya akan mensosialisasikan bagaimana nanti teman-teman dosen itu bisa mengisi formulir tersebut, bagaimana poin-poin apa saja yang mereka harus siapkan sehingga nanti mereka nggak pusing ketika harus mengisi formulir online yang sudah saya buat. Jadi hal ini juga yang akan nantinya memudahkan saya ketika saya ingin mengelola database yang sudah saya buat di awal gitu. Karena jika ada kesalahan data, otomatis harus saya perbaiki sebelumnya. Selanjutnya masuk ke kegiatan ketiga yaitu mendesain dashboard penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, tahapan pertama yang saya lakukan di sini yaitu mengimport database penelitian ke Looker Studio. Pada kegiatan sebelumnya saya sudah berhasil menyimpan database penelitian dan pengabdian. Nah, di tahap ini saya ingin mengimport itu database tadi saya akan import, saya akan hubungkan ke Looker Studio biar nanti Looker Studio bisa ngebaca data yang ada di database saya. Begitu juga dengan data pengabdiannya juga nanti akan saya import juga. Ini saya import terpisah karena emang nanti tampilan dashboardnya juga terpisah. Setelah itu saya akan membuat sketsa awal dashboardnya, baik itu penelitian maupun pengabdian. Nah, ini juga saya buat terpisah karena nggak mungkin dalam satu visualisasi data itu mereka berdua digabung gitu. Karena memang penilaiannya berbeda-beda. Di akreditasi juga nanti bakal berbeda yang diminta gitu. Kemudian setelah saya membuat sketsa awal dashboardnya, selanjutnya saya akan menentukan kira-kira visualisasi seperti apa yang nanti akan saya tampilkan. Apakah hanya berupa tabel atau ingin saya tambahkan dengan grafik-grafik sehingga nanti bisa dilihat itu kira-kira tren penelitian itu setiap tahunnya meningkat tidak di program studi informatika gitu. Itu juga dengan di pengabdian kita juga bisa melihat kira-kira judul seperti apa yang banyak diminatin atau jenis pengabdian seperti apa yang banyak diminati oleh dosen-dosen untuk setiap tahunnya. Bisa juga nanti kita membaca kira-kira jumlah penelitian per tahun itu meningkat atau malah menurun sehingga ini bisa jadi acuan ataupun dasar uh, program studi itu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi sehingga nantinya penelitian dan pengabdian itu terus meningkat setiap tahunnya. Nah, ini juga nanti berpengaruh pada nilai uh, di instrumen akreditasi. Lanjut ke tahapan terakhir yaitu uji coba, validasi, dan evaluasi dashboard. Nah, pada kegiatan ini tahapan yang pertama itu nanti saya akan melakukan pengujian dashboard penelitian bersama ketua program studi. Kira-kira apa yang dashboard yang saya buat ini sudah bisa merepresentasikan data-data yang dibutuhkan atau tidak nantinya untuk program studi sendiri. Kemudian nanti saya juga akan membuat laporan akhir dari pembuatan dashboard ini dan saya nanti juga akan melakukan validasi kira-kira setiap fungsi-fungsi di dalam dashboard ini sudah berjalan dengan baik dengan benar atau tidak gitu. Setelah itu nanti saya juga akan membuat handbook penggunaan dashboard penelitian. Nah, ketika nanti ada dosen-dosen baru yang masuk ke Universitas Samudra sudah nggak kebingungan lagi ketika ingin menggunakan atau ingin mengisi data penelitian untuk pengabdian mereka karena sudah saya buatkan handbook, buku panduan mereka untuk mengisi Google Form atau formulir online yang sebelum saya sudah buat. Yang terakhir itu untuk evaluasinya saya nantinya akan meminta rekan-rekan dosen untuk membuat video testimoni. Kira-kira apakah uh, dashboard ini nantinya berguna, bermanfaat tidak untuk mereka gitu. Karena apa? Karena data-data penelitian ini nanti juga akan mereka gunakan kan untuk mengajukan kenaikan jabatan fungsional mereka dari ahli ke lektor misalnya, dari lektor ke lektor kepala misalnya. Seperti itu untuk metrik aktualisasi saya sampai kegiatan keempat itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.